terhadap anak miannya hukum untuk sembahyang ini hari temakah anak mian untuk sembahyang. Makanya bila baik berle untuk sembahyang yang ke boja ekonomi yang pertama. Yang kedua, kafe yang asli. Kafe yang asli. Sabana yang kafe yang kan asli lagi orang murtad. Orang Islam murtad kemudian kanjut sebagai kafe. Maka terhadap orang murtad selama agaknya dalam murtad untuk qadha sembahyang wajib. Tetapi bila kafir yang asli ketika idamong Islam maka gugur ubena kewajiban. Andai kata lih damong Islam kemudian cok pulang nyawa oleh Allah ban bulat damong dalam syurga. Yang lebih mulia orang yang ketimbang kedanya yang kepenan dengan hidayah. Bila Allah karena kehendak untuk Nabi hidayah, maka dia diucap dua kalimat syahadat, tekedi meninggai langsung tamang dalam syurga. Tanyo yang kata puput ibadah golong tente tamang syurga. Tapi mudah-mudahan dengan berkat karunia Allah, dengan berkat pertolongan Allah, dengan berkat kasih sayang Allah, mudah-mudahan orang yang ibadah, orang yang jero akhlak akan tamang dalam syurga. Syurga yang cukup dan indah yang hanapat dah bayang. Dumna laga ino di dunia tekedi nikmat paling indah paling laga yang pernah terempo ino di dunia tak banding dengan nikmat di syurga walau hanya bi'u mentang nikmat tetapi hanya sebanding dengan nikmat yang ada dalam dunia. Dua kepada nikmat yang luar biasa berkontaudib. Kadang bergelimang dengan harta yang cukup melimpah ruah Nabi Allah ketika udin dalam dunia. Tapi ketika mungkin singa Allah dah kehendi dikedi kadang tamu dalam neraka. Nikmat yang kau pernah Nabi di alam dunia dua. Kalau pernah tak merasakan dugna keindahan dunia, tetapi bila tanya kata dalam syurga, insya-Allah itulah nikmat yang sesungguhnya. Maka bila Allah nak kehendak, bila Allah nak izinkan, buruh gedanyo jid ke asal syurga. Hai datun neraka. Walaupun mungkin kadang ya dah gedanyo. Dan memang ibadahnya kentamang syurga. Tak ibadah saja apa dan berzikir dan sebagainya kan tujuan untuk tamang syurga. Tapi hanya sebatas tujuan gedanya untuk tak tunaikan perintah Allah. Bila memang Allah genabi karunia berupa syurga, ya alhamdulillah. Tapi hanya wajib bagi Allah akan nabi syurga kepada gedanya yang berbuat ibadah hanya wajib. Dan sebaliknya juga hanya wajib bagi Allah degedi orang maksiat bergedih dalam neraka yang juga hanya wajib. Terserah kepada Allah. Cuma Allah nak pegang, Allah nak berjanji orang yang soleh taat kepada Allah insya-Allah akan jid ke asal syurga. Dan sebaliknya orang yang memang ingkar kepada Allah berbuat maksiat di alam dunia akan tamang dalam neraka. Jadi yang pertama bunuh yang harus sembahyang yaitu sabi, yang kedua kafir yang asli. Ia gelak junun rungo. Orang pungo yang harum untuk sembahyang. Pungo yang kibat, pungo yang asli pungo. Kon pupungo raw dan kon mita pungo. Menya pungo raw ataupun mita pungo, tekedi pungo lam mazhab pungonya wajib sembahyang. Karena memang kapungo hanai temayang pulih dari pungo wajib qadha. Maka jino bila tekedi musuh untuk tamang lam syurga nal heboh perkara akan tamang syurga. Yang pertama orang yang soleh, yang betul-betul soleh. Yang kedua sabi lahir
meninggal laju yang temu dalam syurga. Yang kele urung pungo yang budui pungo. Nyo lelo urungnya akan temu dalam syurga. Sebab urung pungonya aja hana perintah tepu pi. Ketika segolong balik gonya ke pungo. Segolong balik ka pungo. Nyan dunia akhirat hana tak ada hukum tepu pi. Tekedi meninggal nya urung pungonya di dalam syurga. Karena kalau tak ada hukum gonya ka pungo. Menasyidah mi lelahi mungkin segolong roh tingkat balik ka meninggal, maka ada minyak juga dalam syurga. Menasyid guna pura guna urut pungo ada minyak pura guna orang yang soleh leh macamnya yang akan dalam dalam syurga. Maka bila perle dia dalam dalam syurga dengan secepatnya lagi nya yang kepilih leh macamnya. Pukul ingin jadi kurung yang taat kepada Allah atau kadang terpilih anak mit pun meninggal dan juga mungkin dia yang punya Tuhan menyena ada dalam syurga nang turut ya bila pungo dengan pungo mida ada pungo mida paju pungo atau pokoknya mida pungo atau pungo ro nyan hana gugur sembahyang sama dengan dalam masa pungonya tetap juga wajib sembahyang. Makanya punya orang kle semenjak segolong balik gonya kle segolong balik gonya pukul bithu tu hana kle buta le macam lengkap baru buta handu kala kle handu mudengo terhadap orangnya nak takluk hukum na wajib semayang terhadap orang kle dengan butanya na wajib bila kle goknya segolong balik bila buta goknya segolong balik na wajib semayang hana wajib hana wajib lantaran hana jalan untuk truk syariat begitu ya. Artinya hana jalan untuk tapu truk tapu tepu bagonya hukum semayang tapu tepu bagonya leganya bacaan yang pa untuk tapu tepu bagonya nyo je ke batu semayang hana ra'u hana cara tanah pegah handa kedengar tanah pukul isyarah mungkin dia urungnya handa kalon handa tamah kle lewa macam tu. Maka bagi urungnya hana takluk hukum agama dikedi meninggal karena memang hana takluk hukum maka urungnya insyaallah jika atau syurga. Makamnya boleh atau juga yang punya itu. Coba. Bedanya insyaallah God Nabi oleh Allah mata na gelinyo mata merek kecuali gemimita bukan kagemi mata tapi handa tim kala kecuali kagemi bukan duh handa tim dengo nyandau saraya dan tetap takluk hukum bagi urungnya. Jadi kan orang bukla-bukla roh dan kau orang buta-buta roh asli buta asli kle segolong balik. Tapi bila pungo goknya atau kle goknya atau buta goknya luh balik umur balik mesti dekat sekitar 15 tahun. Jadi baru pungo goknya umur 17 dari 15 16 17 2 tahun hana semayang. Kemudian ka pungo engkah nak tepu-tepu pilih mati bilang pungo pukul bagi orangnya nak Tuhan tetap semayang yang mentenggoknya warah getuntut sehingga huruf kiamat. Semayang luar biasa, semayang hana buat paling pukul paling nilai tertinggi adalah sembahyang. Nampak tabuh yum nilai sembahyang
maka bila Allah netekedi bak gedanyo rasa untuk puput sembahyang, nyo raya dah syukur alhamdulillah yang luar biasa. Bila hati gedanyo ka cinta kepada sembahyang, nyo ka syukur yang luar biasa. Maka yang pertama harum sembahyang anamit, yang kedua kabeh asli, yang kedua urut pungo, yang kedua urut bidang. Orang bidang haki bang ada mayang nama yang ka bidang. Orang bidang rak taban lagi orang gadah akai ke hanaga timangli la masa bidang dan pukut. Pokoknya la masa bidangnya menghukum taban lagi orang mo. Sebagaimana orang pungonya pemikiran jiwa goknya hanali warak, dan juga begitu pula terhadap orang bidang. Tambah lagi orang pangkat. Yang kelima orang sakran mabuk. Kata pegang mabuk yang asli mabuk. Kan mida mabuk. Orang tengah mabuk. Orang mabuk, ngampu mabuk dengan segala sesuatu yang legoknya hana gedepua bendanya mabuk. Hana gedepua bawa barang yang mabuk. Roh ke baju ka mabuk, lama sa mabuknya na wajib kemayang. Orang mabuknya tegedi wajib kemayang orang mabuk. Bang gedang pun ke gede barat. Utimu gede. Tantang utimu gede barat bagi gonya. Maka bagi orangnya hana wajib sembahyang. Ketika hana wajib sembahyang, na wajib qada ana. Jadi kapadu. Urang guna bukan orang mabuk. Orang mabuk yang betul-betul mabuk, kan minta mabuk. Yang bagi orangnya juga haram untuk bubut sembahyang. Kemudian yang keenam, haid, rumhi. Kedanya urina atau kadang nasiro dua uragam yang muhi, hanya hana wajib sembahyang. Hana wajib bagi urunyan untuk sembahyang. Ketika hana wajib sembahyang bagi orang yang berhaid, na wajib qada. Hana wajib. Bahkan teman puasa wajib qada, sembahyang hana wajib qada. Andai kata gepu wajib qada bagi orang haid, andai kata masa gepu wajib. Dalam sebulan gedanya pada urut biasa haid sekitar 6-7 lah. 7 urut 7 malam haid dan urina. Sama dengan suci gedanya 20 euro. Dalam sebulannya tinggal sembahyang 7 urut. Lam seuro 5 wate. Kali 7 aduh 55 wate tinggal. Lam sebulan. Lam sebulan 55 wate sembahyang. Tamam bulan kedua mohela murina 7 huruf lah dah kena juga 20 sauro yang hanahi suci. Artinya dalam masa sebulannya nak tinggal sembahyang 55 wate. Yang suci goknya dalam sebulannya 20 sauro. Kira-kira dalam 20 sauronya taqadha yang 55 wate je. Nya urina. Andai kata wajib, karena memang Allah Maha mengetahui jika berat bagi gedanya urina, maka malah haram sembahyang bagi orang yang berhaid. Dikala memang kagak haram sembahyang, artinya memang hana wajib. Dikala hana wajib, maka hana wajib qada. Adapun puasa wajib taqadha puasa. Pakan karena dalam puasanya dalam 12 bulan
bulan. Lang 12 bulan tu he bulan. Ada pun terkedi truhi cuman cuma 7 huruf saja. 7 huruf habis bulan Ramadan. Tiblah bulan 20 euro. Handa temu qada. Bila terkedi handa tim qada lewat tahun artinya terkedi masa puasa kalinya tahun 2021 belum pun tu insyaallah tak lagi berpanjang umur belum pun ka puasa nah tinggal puasa ini negeri 7 huruf hana ada qada sampai kaita mom Ramadan tahun 2022 Demam menyekaitan puasa tahun 2022 kan kahana lewat dia untuk qada. Haji ka puasa kepada qada coba. Sama dengan pajan dak qada. Lebih puasanya bak puasa 6 kedih baru dak qada. Maka dikalanya yang pertama mono qada wajib dan tamah lom denda bayu fidyah. Bayu fidyah lang suro wajib tamah qada wajib kemudian fidyah lebih kurang sekitar 7 on setengah atau 8 on lah bukan lam teuro jadi bohri nang boh gedanya uragam tapi fikir laju kapalo ilo na tinggai roji puasa sambak bayang-bayangnya thang nama pedhon yang kau likut menyebut thon yang kau likut dalam tithon saboh puasa 8 on lah dah khun lang tabo tinggal 7 8 on kali 7 nyan lah tabo puasa cuma puat thon kali 7 qada wajib dubna tinggal dubna dak qada tapi menyenyo fidyahnya karena ejik denda semakin lengan thon semakin mendamah semakin mengatur thon semakin mendamah menye qada hanam damah tetap ngai thon pakan yang ngekut dunda gimana? Anak mudung tinggal anak mudung tinggal yang tu menyang pegah li ulama ataupun gure wajib qada sekedar yakin tekabih wajib qada batanggapnya kabih kon thang yakin ke kabeh walau hanabe wajib qada menansyid wajib qada sembahyang na wajib qada sembahyang itu hendak kupule thang berkon gadah preman ku hudip dumpua ku tempo buat tapi jino long ka sadar nabi Allah ka insaf nabi Allah ka cinta kepada ibadah kiban cara teman tungku lon taubat tapi sembahyang rojih cukup lu tinggai maka qada sembahyangnya tetap wajib dubna tak qada sedangkan sembahyang anak duble tinggai tak qada kadar kayakin deh ke kabeh masalah anak ketimang itu adalah Allah yang menilainya yang pasti gedanya karena niat untuk taubat jadi masalah datang dan kadang-kadang masalah datang sebenarnya sakit jadi wajib kadar yang lainnya pakai sakitnya kendaraan katanya orang kan sebetulnya punya masalah sembahyang memang hanya jalan untuk tinggal sebetulnya laganya genari ji ada nama danyo mantena jiwa yang sehat maka terhadap sembahyangnya tetap wajib ubud bak wadih tak terkedi umpama ji lagi penyakit koma maksud menyekoma komanya bukan koma ji bukan koma contengnya hana ada kuro sehingga menurut dokter pegah saat komanya
pikiran hana godli timang hana godli pah sababnya urung komanya si memang hana ijang kau tapua pilih. Maka ketika pada masanya, artinya ketikanya berarti dia jiwa gedanya hanali sehat. Maka dikala antuk sehat wajib qada. Yang dia pegah kuadrak masa dalam komanya yang memang pegah doktor jiwa hanali gedpah dan malah kadang kena meninggal dalam masa komanya, tinggal semayang dalam masanya karena memang hana ada lepah pikiran hana dosa. Tapi yang qada ketika untuk sehat wajib. Tapi yang jalur roy bunuh yang dipegah ada nama pikiran menteng sehat, pikiran tanya menteng timang, tetap wajib sembahyang. Dipegah ai dua. De ai de e ha ai de dua ai de du terlintung pu baring mengeniring rak lambung kanan nyan baru terlintung kiban terlintung ule utimu gede aki ubarah diuk ulenya kedua bantai lagi orang kena meninggal kan tabai makanya sunat orang kena meninggal lagi nyan baik pakai enggak anjurkan sembahyang bagi orang sakit haidam dua geniring geyung melintiung kiban tada melintiung udah gede udimu aki ubarat pakai lagi yang ada medeh kan dia terlintung uleu baru ni pakai memuncih gede udimu maka ada pegah oleh ulama kadang-kadang lah masanya meninggal ketika kagak meninggal lah masa posisinya maka lebih aula ataupun lebih godnya untuk mudah hidupin roh. Makanya sunat bagi orang yang kena meninggal kena lada'ah lah pegah ule gede udimu aki ubarat kuduknya guyubuk sesuatu yang je ke manyang ule yang mana enggak hancurkan. Jadi yang kelebihan yang sembahyang tetap wajib qada. Tapi bila hana jalan mantang gedanyo sehat waras pikiran tetap wajib sembahyang pada tempat roh. Diutuk yang keenam munohid, yang ketujuh nifas, yang lagi biasa. Jadi na tujuh boh perkaranya ke yang apabila na bak gedanyo harum untuk ubud sembahyang. Bila hana tujuh boh perkaranya tetap wajib sembahyang. Na kadar baru hanali wajib sembahyang ketika gedanyo ketika jiwa gedanyo hanali sehat. Bila mandang sehat sembahyang dengan anggota tubuh haile dengan isyarat pakai mata nyoka ku sujud nyoka ku ruku nyoka ku bedeg memata pe hai meklek-klek li wajib dalam hati betul nya guna harus meklek mata terai dapur tamailah sujud memberi badan tanang sujud memberi berat lo haile legayan maka cerah dengan mata pet becut yang tu ruku prebat untuk sujud yang ban wajib memada pe haile menda memet pe dalam hati lah hati menda nyoka ku ruku ya Allah nyoka ku sujud ya Allah menghati hanali udip pegah bangku imum cok jangkoi kubi ya hanali kabi mudah-mudahan mungkin dalam kesempatan yang singkatnya bukannya ada pegah bunuh kadang pina yang salah mohon kepada gure-gure dengan perbaiki ada segala bukan sekali dua yang jedangu yang nama manfaat insyaallah diamalkan segala bila nasalah ulul tuan dan maaf kapah pulapan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
ala alihi wa sahbihi ajma'in.